selamat datang di Belajar Bareng Whitebook Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Perdasri. Sekarang kita masuk ke bab 4, diagnosis dalam kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi melakukan penegakan diagnosis medik dan diagnosis fungsional menggunakan alat diagnosis spesifik berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, fungsi, dan kemampuan aktivitas. Diagnosis medis diperlukan sebagai dasar dalam menentukan tata laksana, dan diagnosis fungsi dan partisipasi berkontribusi dalam melakukan evaluasi menyeluruh pada pasien untuk menentukan target fungsi dan partisipasi. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis dilakukan berdasarkan penilaian masalah dalam seluruh dimensi ICF. Tugas dokter spesialis KFR adalah menentukan diagnosis penyakit dan melakukan penilaian kapasitas fungsional yang diakibatkan oleh penyakit sebagai dasar perencanaan program. Sebagai contoh, pada pasien yang mengalami fraktur humerus disertai cedera saraf radialis, maka kita harus menganalisis gangguan fungsi yang mungkin terjadi, dampak pada aktivitas kehidupan pasien, dan penilaian mengenai keterbatasan pada aktivitas dan partisipasi. Asesmen fungsi tubuh secara kualitatif dan kuantitatif dapat dilakukan secara manual atau dengan peralatan khusus, mulai dari pemeriksaan sederhana yang meliputi tanda vital, sampai uji fungsi yang lebih kompleks, yang meliputi uji fungsi kognisi, uji fungsi komunikasi, uji fungsi menelan, uji fungsi kardiorespirasi, uji fungsi sensibilitas, integrasi sensor motor, fleksibilitas dan lingkup gerak sendi, keseimbangan, kontrol postur, dan lain sebagainya. Penilaian aktivitas dilakukan dengan berbagai cara, antara lain aktivitas fungsi tunggal sebagai contoh uji jalan, uji genggam, dan juga uji vokasional, dan aktivitas fungsi kompleks, yaitu fungsi aktivitas kehidupan sehari-hari kompleks, antara lain mandi, berpakaian, dan toileting, serta fungsi aktivitas kehidupan sehari-hari yang lebih sederhana seperti berjalan ataupun duduk. Penilaian faktor kontekstual yang berhubungan dengan lingkungan fisik dan sosial menggunakan metode interview terstandar berdasarkan ICF. Beberapa alat ukur tumpang tindih dengan komponen ICF individu, seperti Functional Independence Measure atau FIM dan Bartle Index yang menggabungkan aspek fungsi tubuh, aktivitas, faktor komorbid yang relevan, dan tingkat kebutuhan akan dukungan eksternal. Penegakan diagnosis. Evaluasi dan pemeriksaan fisik yang dibantu pemeriksaan penunjang menghasilkan diagnosis kedokteran fisik dan rehabilitasi dalam bentuk identifikasi adanya impairment, disabilitas, dan juga partisipasi. Berikut ini daftar kategori karakter fungsional manusia berdasarkan model ICF. Kita lihat dalam tabel berikut, dari tubuh terdiri dari fungsi dan juga struktur. Kemudian dari poin aktivitas dan partisipasi ada belajar dan menerapkan pengetahuan hingga kehidupan masyarakat, sosial dan sipil, dan juga poin faktor-faktor lingkungan terdiri dari produk dan teknologi hingga layanan, sistem dan juga kebijakan. Terdapat berbagai macam penyakit dan kondisi dalam lingkup layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi, seperti yang pertama trauma, melingkupi cedera otak, cedera medulaspinalis, cedera saraf tepi, dan cedera lainnya. Kemudian yang kedua, penyakit sistem saraf seperti stroke, penyakit degeneratif, ataupun penyakit kongenital seperti spina bifida. Selanjutnya, yang ketiga ada nyeri akut maupun nyeri kronik. Yang keempat ada kondisi kompleks karena berbagai sebab, misalnya sindrom tirah baring. Yang kelima, penyakit sistem muskuloskeletal seperti nyeri kronik dan akut pada area tulang belakang, artropati infektif, penyakit degeneratif, dan lain sebagainya. Yang keenam, penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung iskemik, gagal jantung, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya penyakit sistem limfatik seperti edema pasca masektomi. Yang ke-8, penyakit sistem respirasi seperti asma, PPOK, fibrosis pulmonal, dan lain sebagainya. Yang ke-9, penyakit endokrin dan metabolik seperti komplikasi diabetes, komplikasi sindrom metabolik, dan obesitas.
Kemudian penyakit sistem genitourinaria seperti gagal ginjal kronik, kelainan sering terbuli, inkontinensia urin, dan adneksitis. Selanjutnya penyakit infeksi dan imunologi seperti HIV, penyakit autoimun, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keganasan, nyeri, dan penurunan fungsi yang ditimbulkan akibat keganasan tersebut. Selanjutnya ada penyakit terkait usia seperti sarkopenia, frailty, dan sindrom dekondisi. Dan selanjutnya ada deformitas atau malformasi kongenital pada anak seperti skoliosis, CTFV, dan displasia panggul. Dan yang terakhir ada gangguan perkembangan seperti gangguan sensorik, gangguan atensi, hiperaktif, dan spektrum autisme.